sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Ya, Alhamdulillah akhirnya yang kita tunggu-tunggu tiba, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan Alhamdulillah pagi ini adalah puasa pertama kita. Semoga Allah memudahkan semua ibadah kita, Allah ridha karenanya, dan kita semuanya bisa mengisi ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah pada bulan Ramadan ini dengan tanpa kendala. Baik sahabat, pada pagi hari ini saya sambil nunggu antrian untuk check up. Jadi saya ingin membagikan tentang bau mulut pada saat puasa, karena ini memang ini problem seluruh umat manusia yang sedang berpuasa. Jadi bau mulut saat puasa dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Jadi sahabat, malodor atau bau mulut itu disebabkan oleh dua hal gitu ya. Jadi faktor lokal sendiri di rongga mulut kita, dan yang kedua adalah faktor sistemik. Faktor sistemik itu dari tubuh kita. Dengan kita asumsikan bahwa tubuh kita sehat, kita normal, dan kita sedang tidak mempunyai penyakit apapun gitu ya. Masih tetap pasti ya, namanya orang puasa itu pasti bau mulut. Mohon maaf nih kameranya goyang-goyang karena saya pegangin gitu. Nah, jadi kalau dari faktor lokal sendiri yang menyebabkan bau mulut itu pasti adanya retensi makanan yang terjebak dalam waktu yang lama. Jadi makanan itu kalau terjebak dalam waktu yang lama kan basi dan bau gitu ya di rongga mulut kita. Itu udah pasti. Jadi terjebaknya makanan itu bisa karena yang pertama gigi berlubang gitu ya. Entah makanan dalam bentuk besar maupun makanan yang halus banget, yaitu food debris gitu ya, debris ya lembut-lembut gitu. Yang warnanya kadang kuning-kuning bisa diinikan pakai tusuk gigi, misalkan kita ambil gitu bisa kelihatan, itu kan bau banget ya. Jadi bisa karena giginya berlubang, akhirnya makanan nggak bisa dibersihkan. Terus kemudian bisa juga karena giginya berdesakan atau nggak rapi, sehingga makanan juga banyak yang nyelip. Terus kemudian adanya karang gigi gitu, karang gigi yang bisa menjadi tempat sisa makanan itu ngumpul sehingga tidak bisa dibersihkan. Itu yang pertama dari faktor rongga mulut kita. Jadi kalau itu yang terjadi, maka sebelum puasa itu memang sebaiknya ya tidak hanya puasa sih sebenarnya ya, itu perawatan yang harus dilakukan, yaitu pembersihan kerak gigi, kalau ada gigi berlubang ditambal gitu kan, atau memang sisa akar yang sudah tidak bisa dipertahankan ya kita lakukan pencabutan. Terus kemudian kalau ada gigi yang tidak rapi ya memang pembersihannya harus lebih ekstra, dan mungkin bisa menambahkan dengan tambahan obat kumur. Yang pasti obat kumurnya yang non alkohol ya gitu. Selanjutnya pada puasa sendiri memang aktivitas oral itu kan seperti pengunyahan, seperti itu kan rendah ya, karena kita tidak makan sesuatu. Otomatis dengan kita tidak makan sesuatu, flow atau produksi air ludah kita memang menurun. Sedangkan air ludah sendiri fungsinya adalah self cleansing, sebagai pembersih otomatis gitu ya. Dengan adanya air ludah banyak, terus kemudian bisa terbersihkan gigi kita maupun gusinya. Dan di dalam air ludah sendiri itu mengandung imunoglobulin A gitu. Ada antibakterinya gitu, yang menyebabkan bakteri tidak berkembang terlalu banyak, sehingga juga akan meminimalkan bau mulut gitu. Nah, itu faktor yang kedua. Jadi saat puasa pasti rata-rata kalau ngomong sedikit aja, saya berbicara sedikit aja udah mulai kering kan ya. Pasti teman-teman juga seperti itu. Jadi karena tidak adanya aktivitas oral, produksi air ludah menurun, sehingga jumlah air ludahnya menurun dan bau mulut meningkat. Kalau untuk ini memang tidak bisa kita antisipasi ya. Nggak mungkin kita ngunyah permen karet atau kita ngunyah sesuatu kan batal ya. Memang itu baunya memang nggak bisa dihindari untuk kasus ini.
Tapi penggunaan obat kumur itu salah satu juga bisa mengurangi ketika pagi gitu ya. Ketika pagi, karena kan berkumur itu sebelum apa ya, kayaknya katanya sih makruh ya setelah tergelincirnya matahari gitu. Wallahu alam, monggo itu kepercayaan masing-masing gitu ya. Jadi sebisa mungkin sih di bawah duhur itu kalau misalkan masih mau berkumur silahkan. Tapi kalau misalkan yang meyakini bahwa itu nggak boleh ya berarti sebelum imsak kita lakukan kumur ditambahkan dengan obat kumur sehingga memang menekan populasi bakteri. Sehingga kalaupun kita tidak ada aktivitas oral, nafasnya tidak banget. Jadi yang menyebabkan dari tiga hal tadi ya. Dari lokal sendiri gigi-giginya, terus ke produksi air ludahnya. Nah, di samping itu yang terakhir adalah faktor dari sistemik. Nah, setidaknya kalau kita hilangkan 2 faktor kan tinggal satu saja, mungkin bau mulutnya tinggal sepertiganya gitu. Daripada kalau penuh 3-3-nya ya. Nah, yang terakhir adalah faktor sistemik. Saat normal seperti ini, orang normal tanpa penyakit tertentu, tubuh itu akan selalu membutuhkan energi gitu, dan energi kita itu bisa didapatkan dari makanan. Dan kalau memang dari makanan nggak ada, maka tubuh akan serta-merta akan memecah gula yang ada di tubuh kita ya. Nah, gula kita itu kan kalau kita makan, biasanya kita makan cadangan energi misalkan yang berlebih itu kan akan disimpan nanti di otot, terus kemudian ada juga yang disimpan sebagai lemak kayak gitu. Nah, di kulit kita, di sel-sel lemak itu ya. Nah, pada saat puasa ini, karena kita misalkan makanan kita itu makanan yang rendah serat misalkan, makanan yang mudah dicerna. Jadi pagi-pagi itu habis sahur, makanan banyak nasinya, kurang serat gitu. Nah, akibatnya ketika siang, sebenarnya kita udah habis tuh, udah dicerna semua. Udah dicerna, energinya udah nggak ada lagi, udah habis. Nah, maka pada saat siang, tubuh itu akan kemudian mencerna atau mencerna gula yang ada di lemak kita. Jadi gula yang ada di lemak itu dipecah gitu. Pembentukan gula dari lemak yang memang produk akhirnya, produk sampingannya itu adalah keton. Nah, keton di sini bau. Maka dari itu orang puasa itu bau mulutnya lebih tinggi, atau orang sedang diet karbohidrat itu biasanya juga mulutnya kadang-kadang lebih bau seperti orang puasa gitu kalau lagi nggak makan panjang gitu ya, karena itu tadi. Nah, untuk hal ini mengatasinya memang kita pilih makanan-makanan atau sumber energi kita yang kaya serat gitu. Misalkan buah, sayur itu memang harus dikonsumsi tinggi karena ini akan lebih awet gitu. Jadi sebenarnya kalau kita makan buah itu ada gulanya juga ya, ada seratnya. Jadi biasanya kenyangnya tuh lebih awet daripada kita hanya makan nasi tanpa sayur gitu, atau mie gitu sama telur. Itu cepat sekali, terus kita kemudian lapar lagi gitu ya. Nah, kalau ini mengantisipasinya yaitu tadi makan makanan yang tinggi serat ya, buah-buahan, sayur-sayuran saat sahur itu memang disarankan. Jadi demikian sahabat, secara kesimpulan bahwa ini adalah ibadah yang luar biasa. Sebenarnya bau mulut kita itu wajar, pasti akan bau, dan itu Allah akan ganti gitu ya. Karena keikhlasan kita dalam berpuasa gitu. Saya yakin tidak ada orang suka puasa, tapi karena kecintaan kita kepada Allah, kepada Rabb kita, karena kecintaan kita kepada syariat yang diperintahkannya, kita akhirnya rela untuk tidak makan dan tidak minum dan menghindari semua yang menjadi larangannya. Maka dari itu ini adalah ibadah yang luar biasa, tapi memang ada efek samping yaitu bau mulut. Nah, bau mulut ini tadi bisa diatasi dengan cara yang pertama, bersihkan potensi-potensi tanda petik tempat sampah di rongga mulut kita, seperti gigi berlubang, terus kemudian gigi tinggal sisa akarnya, kerak gigi, terus kemudian gigi yang berdesakan. Tambahkan pembersihan tambahan gitu, artinya kita dalam puasa itu memang lebih menambahkan lagi bahan-bahan alat maupun bahan pembersih, seperti misalkan kita bisa menggunakan dental floss atau benang gigi supaya di sela-sela giginya itu nggak ada kotoran, benar-benar bersih.
Terus kemudian di samping pakai sikat gigi ya, kita bisa dengan tambahan dental floss dan ditambahkan lagi obat kumur. Obat kumur ini fungsinya benar-benar untuk mengurangi populasi bakteri sehingga pada siang hari itu tidak terlalu banyak yang bisa menyebabkan bau mulut meningkat. Selanjutnya kalau untuk flow air ludah memang ya insya Allah itu minum yang banyak aja supaya memang kita tidak dehidrasi gitu ya. Jadi cukupkan air minum supaya saat siang itu kok cairan kita tercukupi, begitu juga air ludah kita. Dan yang terakhir eh, untuk pemecahan kebutuhan energi yang dipecah dari lemak tadi, maka sebisa mungkin sahur itu dicukupi dengan selain makan nasi gitu ya, cukupkan serat yang bisa dari sayuran dan dari buah-buahan. Ini sangat penting untuk menjaga supaya cadangan energi kita itu tetap ada dan tidak kemudian memecah dari lemak yang pada akhirnya bisa menghasilkan efek samping berupa bau mulut. Demikian sahabat yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.